Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua bantuan sosialnya yang sudah ditunggu-tunggu selama ini semuanya sudah cair, entah itu yang masuknya melalui kartu KKS dan juga yang masuknya melalui PT Pos. Entah itu bantuan sosial regulernya seperti BPNT atau PKH dan juga BLT tambahan yaitu BLT El Nino-nya. Semoga semua bantuan sosialnya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, jadi di video kali ini saya akan spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk terkait isu-isu yang beredar katanya untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT program sembako untuk tahap 1 tahun 2024-nya akan dipercepat dan akan cair di bulan ini atau bulan Desember ini ya. Nah, apakah berita ini benar atau tidak? Apakah benar untuk bantuan sosial di tahun 2024 di tahap satunya akan dipercepat dan akan cair di bulan Desember ini? Karena memang sih di bulan Desember ini bisa dibilang banjir bantuan sosial ya. Sampai-sampai ada beberapa KPM yang bingung, ini bantuan apa lagi nih, kok ada masuk lagi, perasaan baru saja narik sekarang ada masuk lagi. Kira-kira ini bantuan apa ya? Nah, apakah benar untuk bansos tahap 1 tahun 2024 dipercepat akan cair juga di bulan Desember ini atau tidak? Pastikan dinonton video ini sampai habis dan jangan lupa beri dukungan dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate yang selalu saya bagikan di channel ini. Baiklah Bapak Ibu, terkait pertanyaan yang masuk, apakah bansos di tahun 2024 tahap satunya akan dipercepat dan akan cair di bulan Desember tahun 2023 ini? Nah, sebelumnya kita pahami lagi bersama-sama, yaitu bantuan sosial yang diterima oleh Bapak Ibu semua itu terbagi menjadi dua anggaran ya. Ada yang melalui APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan juga ada yang melalui APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kebetulan untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH ini dan juga BPNT program sembako itu menggunakan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara ini atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga APBN ini berisi daftar sistematis dan juga terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu terhitung dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun untuk APBN ini dan juga untuk perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun itu semua ditetapkan dengan undang-undang tentunya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu, terkait anggaran yang di tahun 2024 saya rasa itu tidak mungkin dicairkan di bulan Desember ini atau di tahun sebelumnya. Karena untuk anggaran tahun 2024 itu akan mulai ditetapkan di tahun 2024 juga, terhitung dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi tidak masuk akal kalau anggaran di tahun depan, tahun berikutnya itu akan digunakan di tahun sebelumnya. Sama seperti pertanyaan tadi, untuk bantuan sosial yang di tahap 1 tahun 2024 akan dicairkan di bulan Desember tahun 2023. Itu tidak masuk akal karena untuk pertanggungjawaban penggunaan anggarannya itu tidak akan sinkron. Sebab setiap penggunaan dana atau anggaran semua itu ada pertanggungjawabannya. Sehingga anggaran yang ada di tahun 2024 juga akan digunakan di tahun 2024. Artinya anggaran untuk bantuan sosial di tahun 2024 juga akan digunakan atau akan disalurkan di tahun 2024 juga. Jadi tidak mungkin akan dicairkan di tahun sebelumnya atau di tahun 2023 ini.
Selanjutnya terkait kabar burung, sama seperti yang ditanyakan oleh komentar yang masuk di video sebelumnya. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata kabar burung ini setara dengan kata kabar angin atau berita selentingan atau isu atau gosip dan juga berita bohong. Nah, jadi Bapak Ibu perlu untuk kita pahami bersama-sama jika ada isu-isu seperti itu atau kabar burung seperti itu tanpa menerangkan dasar-dasarnya dan juga sumber-sumber yang bisa dipercaya atau dasar-dasar hukumnya dan juga peraturannya, maka perlu dipastikan kalau itu adalah bagian dari kabar burung atau berita-berita selentingan atau isu dan bahkan hanya gosip atau berita bohong semata. Selanjutnya sebagai tambahan di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait hak sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat khusus untuk program Keluarga Harapan atau PKH. Sebab ini ada perbedaannya antara bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non tunai program sembako. Kalau bantuan sosial program Keluarga Harapan itu ada aturannya sendiri, juknisnya tersendiri dan juga ada aturan-aturannya terkait hak-hak KPM dan juga kewajiban KPM serta sanksi yang akan didapatkan oleh KPM itu apabila tidak memenuhi kewajibannya. Nah, tapi di video kali ini saya akan membahas sedikit terkait hak KPM PKH itu. Yang pertama bisa kita lihat di sini yaitu bantuan sosial PKH. Ini sudah jelas bagi KPM PKH yang masih aktif datanya sebagai penerima PKH, maka ia berhak untuk mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan sesuai dengan komponen yang ia miliki. Berikutnya yaitu pendampingan PKH. Pendampingan PKH ini yang dimaksud adalah apabila KPM PKH ini misalnya akan mencairkan bantuan sosialnya atau akan mendatangi fasilitas kesehatan dan juga pendidikan tapi mengalami kesulitan atau hambatan, maka ia memiliki hak untuk didampingi oleh pendamping sosialnya. Dan juga KPM PKH ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi terupdate terkait proses bisnis program Keluarga Harapan yang terbaru, yaitu yang disosialisasikan langsung oleh pendamping sosialnya masing-masing. Dan juga ia berhak untuk mendapatkan pendampingan atau pertemuan rutin minimal 1 kali 1 bulan. Dan juga di dalamnya nanti dia akan mendapatkan materi pertemuan kelompok peningkatan keluarga yang terbagi menjadi beberapa modul atau pelajaran, yaitu diantaranya seperti pencegahan dan penanganan stunting dan juga modul ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hak KPM PKH selanjutnya yaitu pelayanan di fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan dan atau di fasilitas kesejahteraan sosial bagi lansia atau penyandang disabilitas. Berikutnya atau yang terakhir, hak KPM PKH yaitu berhak untuk mendapatkan program bantuan komplementer. Bantuan komplementer yang dimaksud di sini diantaranya yaitu di bidang kesehatan. Yang di bidang kesehatan ini seperti BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah, entah itu BPJS dari APBN atau dari APBD. Dan juga di bidang pendidikan. Nah, bantuan komplementer di bidang pendidikan ini seperti program Indonesia Pintar dan juga subsidi energi. Subsidi energi ini seperti subsidi dari PLN ya, listrik PLN. Kemudian di bidang ekonomi dan juga di bidang perumahan serta di bidang pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Baiklah Bapak Ibu, sementara itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputaran bantuan sosial bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.